Ya, salam jemaat Tuhan. Berjumpa di dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Secara khusus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Saya ulangi, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 18 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan menanyakan kepada Rasul Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menggunakan kata agapau atau agape. Tetapi Petrus menjawab Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia menggunakan kata philea. Lalu Yesus mengulang pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Namun di dalam pertanyaan yang ketiga, karena pertanyaan yang kedua Petrus tetap menggunakan kata philea, maka dalam pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus juga menggunakan kata philea. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Philea kepadaku. Dan kemudian Petrus menangis. Suatu ketika di masa tuanya, ketika Kaisar Nero hendak merencanakan pembunuhannya, lalu kemudian jemaat Tuhan mengetahui rencana itu, mereka memberitahu Rasul Petrus agar meninggalkan kota Roma pada waktu itu. Lalu Petrus sepakat untuk meninggalkan kota itu untuk pergi keluar. Dan pada waktu dia hendak sampai pintu gerbang kota, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu bertanyalah Petrus kepada Tuhan Yesus dengan bahasa Latin digunakan kata Hupadis Domini. Hendak kemanakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, Petrus, aku akan masuk ke dalam kota untuk disalibkan yang kedua kali. Nah, kisah ini ditulis oleh seorang yang bernama Hegesippus ya di dalam sejarah gereja yang kemudian kita kenal dengan Hupadis Domini. Nah, di dalam perjalanannya kemudian Rasul Petrus ditangkap oleh pemerintah Romawi lalu kemudian dia disalibkan. Dia kemudian meminta kepada para penyalibnya untuk disalibkan dengan kepala ke bawah. Karena dia merasa dia tidak layak untuk disalibkan sama seperti Kristus. Nah, mengikut Tuhan yang digambarkan oleh Rasul Petrus adalah mengikut Tuhan dengan totality. Mungkin tidak seperti yang digambarkan oleh khotbah-khotbah di zaman modern. Di mana mengikut Tuhan selalu berbicara sukses, selalu berbicara keberhasilan, selalu berbicara kemewahan dan sebagainya. Ya. Tetapi tidak demikian dalam konsepnya Rasul Petrus. Bahwa mengikut Tuhan berbicara tentang totality bahkan memberikan nyawanya. Sekalipun dia harus kehilangan seluruh hidupnya dan kehilangan nyawanya. Dia lakukan karena apa? Karena itu adalah bentuk kasihnya. Apa yang dia katakan ketika dia berkata, aku philea kepadamu Tuhan. Dia tunjukkan dengan cara memberikan nyawanya. Hari ini orang percaya ditantang untuk apa? Untuk mengasihi Kristus. Dalam bentuk apa Anda bisa mengasihi Dia? Saudara dan saya yang bisa menjawabnya. Mari kita aplikasikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara memberi hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.